sambil mempromosikan Anda membaca buku ini ya. Buku ini tuh lumayan lah kalau dibaca-baca. Ya, halaman 168 tuh dijelaskan ya, mulai dari bebas nilai, syarat nilai, value laden, terikat nilai, value bound, value constituted, nilai yang tersusun, ada didorong dan diarahkan oleh nilai ya. Hampir semua sains aplikasi itu betul-betul didorong kepentingan pengaplikasinya, misalnya bisnis atau industri. Nah, kemudian sifat yang ketiga filsafat sains ke depan tuh tidak reduksionis ya, lebih holistik. Jadi tidak memandang hanya dari satu sisi. Membreakdown semesta menjadi elemen-elemen material terkecil, kemudian memahami interaksinya itu bukan satu-satunya jalan memahami semesta lebih baik. Ya, ada cara-cara lain yang mesti sebaiknya digabungkan. Ya, jangan kita memandang sesuatu hanya dari satu mata, tapi minimum dua sudut pandang. Nah, dalam kasus-kasus data science atau menerapkan teknologi dan sains di bisnis ini sangat penting. Memandang sesuatu dengan kacamata kuda ini merupakan sebuah kesalahan cara berpikir yang serius. Nah, kemudian the last but not least, filsafat sains ke depan ini menyadari bahwa manakala suatu itu sudah menjadi hal yang dipelajari dalam sains, kita nggak pernah bisa membayangkan naif realism itu, bahwa sesuatu itu sebenarnya yang objektifnya dia itu kayak apa tanpa terpengaruh pikiran kita, pikiran manusia, pikiran para saintis sebelumnya, pikiran para pemikir sebelumnya atau sesudah kita juga. Nggak bisa. Ini adalah inti debat Niels Bohr dan Einstein. Jadi bahasa saya, subjek itu nggak pernah terpisah dari objek. Bahasa Inggrisnya itu the unity between the thinkers and the thinkers and the thought objects mungkin ya. Kesatuan, ada sejenis kesatuan antara orang yang berpikir dan yang dipikirkan. Jadi kalau dalam teori pengukuran itu kita setiap mengukur selalu mengganggu yang diukur. Nah, bahkan lebih jauh lagi, setup dalam pikiran kita bagaimana cara mengukur, eksperimen setup itu gangguan pertamanya, yaitu yang disebut gangguan maknawi, gangguan interpretasi. Atau lebih lanjut, setup pengukuran kita itu sebetulnya kita sudah memasukkan interpretasi kita. Jadi nggak bisa kita menjangkau realitas objektif itu apa adanya dalam sains, nggak mungkin. Nah, 5 hal ini penting ya, ini bisa menjadi perenungan juga selama Anda nanti mengambil S3 ya, pelan-pelan ya. Ya, jadi saya sengaja ngambil ya apa yang dikatakan Pak Budi Sulis ini, dua sahabat ini luar biasa ya, Niels Bohr dan Einstein. Artinya apa? Sains dan filsafat tuh nggak bisa dipisahkan. Mungkin itu juga kenapa kebanyakan gelar doktor tuh doktor of filosofi. Karena kalau nggak sampai filosofinya ya nggak layak ya menyandang gelar doktor. Bahaya. Nah, quantum field theory dan quantum theory itu juga benar-benar mempertemukan fisika dan metafisika. Di sini kita kutipkan sedikit ya.
Albert Einstein mengatakan, saya itu betul-betul yakin Tuhan tuh nggak bermain dadu, nggak. Terus Niels Bohr tuh ngomong begitu ya, Einstein, udah kamu nggak usah mendikte Tuhan apa yang harus dilakukan. Nah, ini menarik ya. Yang satu itu, ini betul-betul dialog ini sangat terkenal dan sebetulnya ini mereka berdua ini sedang berdialog metafisika ini, bukan fisika lagi. Jadi kedahsyatan mekanika kuantum itu karena dia, kalau saya mengatakan tuh when physics meet metaphysics, itu ya di kuantum teori. Nah, Einstein juga terkenal ya, sangat terkenal ya. Science without religion is lame ya. Science tanpa agama itu lumpuh. Jadi powernya sains itu sebetulnya pencarian akan kebenaran tuh buat Einstein ya pencarian akan hakikat Tuhan itu sendiri dan hakikat kehidupan ya. Religion without science is blind. Hati-hati, agama tanpa sains menurut Einstein itu buta. Ya, nggak bisa melihat realitas dengan lebih terang. Jadi dua-duanya adalah dua sayap kehidupan manusia. Nah, jadi kalau menggunakan bahasa saya, apa yang kita pelajari dari quantum field theory dan perkembangan sains mutakhir ini, kita ini sebetulnya hidup tidak pernah beralaskan realitas. Kita hidup beralaskan interpretasi kita terhadap realitas. Anda meneliti apa itu nggak pernah seobjektif mungkin, nggak bisa, tapi sudah punya interpretasi. Nah, itu perlu kita pahami, sehingga kita lebih rendah hati ya. Kalau salah bisa jadi interpretasi kita yang salah. Jadi nggak terlalu ngotot-ngotot banget ya. Nah, yang menarik, progres luar biasa dari quantum teori, quantum mechanics, quantum field theory, quantum gravity, quantum entanglement ini tidak pernah terjadi kalau mekanika kuantum itu dipertahankan hanya di ranah sains. Justru karena Einstein tuh memulai perdebatan ini lebih dahsyat, tidak hanya sekedar ngobrol ya, tapi buat artikel tahun 1935 yang sangat terkenal ya, EPR itu ya, Einstein Podolsky Rosen itu, kemudian diteruskan Bell's tahun 1960-an, Bell's Inequality, dan diteruskan. Justru karena itu, karena ada perdebatan filosofis dan sebetulnya secara filosofisnya itu status filosofis ya, dari teori kuantum mekanik itu lengkap atau tidak, itu kan dipertahankan oleh, akhirnya bisa dipertahankan kolaborasinya, ketangguhannya oleh John Clauser, Alain Aspect ya, sama satu lagi Zellinger. Nah, itu justru karena ada perdebatan filosofis dan metafisis itu, sains fisika, terutama quantum theory, quantum mechanics, quantum field theory, quantum gravity, quantum entanglement itu malah makin melejit ya. Jadi bagi para saintis dan filsuf yang bijak itu, persoalan quantum fisik, quantum mekanik, quantum field theory, quantum gravity yang belum terpecahkan itu malah menjadi sumber progres. Nah, ini adalah sifat saintifik yang perlu kita tiru. Dan sedikit lagi ini ya sudah akan menuai menjadi real ya opportunity-nya buat umat manusia. Ini quantum computing sudah mau meng-crossover classical computing. Ada yang bahkan memperkirakan sekitar 5 tahun lagi ya, nggak lama lagi. Makanya saya sekarang lagi kenceng promo di bidang saya, quantum control itu belum ada yang belajar, padahal menurut saya itu salah satu bidang strategik.